Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Pendidikan hebat. Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti mulai mengkampanyekan program prioritas kementerian yang salah satunya pencanangan 7 kebiasaan anak Indonesia. Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP memastikan langkah untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan di SD Negeri. Menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di Kota Semarang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ajak ratusan siswa sekolah menengah lakukan senam pagi bersama. Selain berolahraga, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memperkuat pendidikan karakter sebagai salah satu dari tujuan pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Gustina Fatihah Azahra Sulistia dari SMP Negeri 3 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hari ini akan kuceritakan perjuanganku dari kebiasaan buruk dengan menerapkan beberapa kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa saja kebiasaan anak Indonesia hebat? Pertama, ada bangun pagi. Kedua, ada berolahraga. Ketiga, ada beribadah. Keempat, makan sehat dan bergizi. Kelima, gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Aku berharap dengan mengungkapkan ceritaku ini, kalian akan menginginkan untuk menerapkan ketujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Bersama. Aku adalah orang yang malas. Dan itu merupakan pernyataan yang tidak boleh dibanggakan. Ada banyak hal yang susah untukku, seperti bangun pagi, makan sehat, tidur cepat, dan berolahraga. Bahkan beribadah. Biasanya aku bangun kurang atau lebih dari pukul 7, sehingga aku harus meninggalkan sholat subuh dan terlambat masuk sekolah. Selain itu, aku suka menunda-nunda tugasku, kerjaan rumah, atau kerjaan sekolah. Sehingga aku harus begadang untuk menyelesaikannya semua. Itulah yang dulu. Aku berkelakuan seperti itu mungkin sejak kelas 5 SD. Tetapi aku baru menyadarinya saat masuk SMP. Walaupun begitu, aku mencoba untuk lebih fokus pada pembelajaran. Karena walaupun aku tidak dapat mengatur waktuku dengan baik, setidaknya aku harus lebih giat belajar, kan? Dari semua pelajaran yang pernah aku pelajari, ada satu topik yang menarik perhatianku. Evolusi manusia dan evolusi teknologi. Kedua materi tersebut menyampaikan bahwa hal yang awalnya mustahil untuk berubah dapat berevolusi dengan waktu dan gaya yang baru, menjadi sesuatu atau seseorang yang sangat hebat. Mungkin di dalam hati aku juga ingin seperti itu. Sayangnya aku tidak menyadarinya dari awal. Sebenarnya aku sudah beberapa kali ingin berubah, tetapi entah kenapa aku tidak dapat sukses dalam itu. Sampai suatu hari aku mendapatkan nilai rapor yang sangat amat jelek. Hampir semua nilainya berwarna merah.
Saat itu rasanya aku ingin teriak dan menangis. Tidak pantas. Aku berhak mendapatkan yang lebih baik, kan? Tapi tidak bisa. Karena aku tahu itu sepenuhnya salahku. Aku merasa benar-benar gagal saat itu. Saat itulah aku tersadar bahwa aku tidak bisa untuk lanjut menjadi malas lagi. Aku tidak bisa untuk jauh dari Tuhan lagi. Aku tidak bisa untuk tidak belajar lagi. Aku tidak bisa untuk menjadi diriku lagi. Setidaknya diriku yang lama. Rasanya seakan aku dimakan oleh rasa bersalah. Pertanyaan yang sama selalu berputar dan berputar di kepalaku sejak hasil rapor itu. Kapan kamu berubah? Kapan kamu berubah, Gustin? Kapan? 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 Sejujurnya, aku merasa bingung. Mengapa aku merasa seperti ini? Padahal awalnya aku sempat tidak mempedulikan dengan nilai raporku. Apa sekarang? Apakah karena orang yang selama ini aku cita-citakan adalah kebalikan dari diriku saat ini? Saat itulah aku tersadar bahwa aku ingin menjadi seseorang yang berhak mendapatkan pengakuan, bekerja keras dan bersemangat dalam melakukan apa yang ia cintai. Tapi bagaimana bisa aku melakukan semua itu jika aku belum bisa bangun pagi? Cukup. Ini harus berakhir. Maka aku menyusun sebuah jadwal. Rutinitasnya tidaklah ekstrim, karena sebaiknya aku mulai lebih pelan untuk terbiasa dengan perubahan. Tapi awalnya sulit. Kadang aku beberapa kali menangkap diriku bermain HP dan begadang. Tapi saat aku tersadar, aku berhenti dan mencoba untuk tidur. Kini paling lambat aku begadang adalah pukul 11 malam. Itu jauh lebih baik daripada pukul 1 pagi yang dulu. Mengindikasikan bahwa progres. Aku mulai tidur sebelum pukul 10 malam. Bangun sebelum jam 5.30 pagi. Mulai berolahraga, mulai memakan makanan yang bergizi, dan yang paling penting, aku mulai mengutamakan sholatku dan berusaha untuk tidak melupakan satupun dari sholat 5 waktu untuk membayar semua utang sholatku. Jujur, rasanya luar biasa dapat benar-benar beribadah dan mengeluarkan semua perasaan yang selama ini aku pendam saat berdoa. Melakukan semua itu membuatku lebih fokus dalam belajar, lebih senang menyapa orang, dan yang paling penting, aku lebih bahagia sekarang. Hidupku telah
berubah dengan drastis menjadi lebih baik. Tapi kadang aku berpikir, seandainya aku mulai lebih awal, apakah aku telah menjadi orang yang selama ini aku cita-citakan sekarang? Tapi tidak apa-apa. Aku belum menjadi dia. Tapi aku sangatlah dekat. Sangat dekat. Bisa dibilang aku mengalami evolusi manusiaku sendiri. Dan kamu juga bisa. Karena meskipun hidup sehat lebih sulit daripada hidup malas, kamu tidak bisa malas selamanya. Akan ada waktunya di mana kamu harus berubah. Dan sebaiknya kamu mulai dari sekarang. Aku percaya kita semua dapat melewati fase ini. Pastinya akan ada rintangan, tetapi tanpa itu kita tidak akan menginginkan untuk berubah. Sekian dan terima kasih telah menonton dan ingin mendengarkan ceritaku hingga akhir ini. Terima kasih.